Tapi pakai mukena itu hanya orang Asia Tenggara, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei itu pakai mukena sholat. Itu mukenanya warna-warni lagi macam-macam. Lanjut. Ini yang penting nih, paspor. Ini disebut Pak di KMA 494 bahwa paspor harus diserahkan kepada jamaah haji. Kebetulan saya udah ke Lebak Pak. Saya tanya masih banyak juga di kantor. Ini memang dilematis Bapak Ibu sekalian. Paspor itu kalau kita serahkan ke jamaah takut hilang. Kalau kita simpan di kantor takutnya rusak. Ketentuan baru, paspor hilang itu dendanya 1 juta. Jadi hati-hati yang di Kemenak ini yang disimpan paspor di situ. Kalau ada 200 jamaah paspor yang disimpan di Kemenak hilang Pak 200 juta. Habis tuh Bapak Ibu sekalian nanti buatkan. Itu baru dendanya, belum bikinnya 350.000. Kalau rusak 300.000 dendanya. Oleh karena itu kesepakatan kita ya, paspor diserahkan kepada jamaah. Kalau hilang tanggung jawabnya jamaah. Dan memang kekhawatirannya jamaah kita itu sebagian besar belum melihat paspor itu sebagai dokumen penting. Jadi mereka tuh lihat paspor ya biasa aja sih. Padahal paspor itu nyawa kalau di luar negeri. Paspor itu nyawa. Jadi ada jamaah di Simalungun Pak, di Sumatera Utara. Baru dikasih 3 hari kemudian lapor Pak, paspor saya hilang. Perjalanan. Nah oleh karena itu banyak juga jamaah setelah diserahkan paspor dia serahkan lagi ke Kemenak. Gak apa-apa, asal ada perjanjian. Kalau terjadi apa-apa bukan tanggung jawab Kementerian Agama. Karena tadi resikonya besar ini. Kalau paspor itu hilang, dendanya 1 juta Pak. Atau rusak, misalnya sekarang musim hujan, plafon bocor misalnya, kena paspor, nanti kasih ATP yang disalahin. Karena itu diserahkan ke jamaah masing-masing. Dan bukan hanya Lebak Pak, di Jawa Barat juga masih banyak Pak paspor yang masuk ke 500 di kantornya. Jadi kalau saya telepon ke Kanwil sih beres Pak, di Kanwil udah kosong. Di Kanwil, dari Kanwil ke Kemenak, nah dari Kemenak ke jamaahnya ini yang apalagi repotnya kalau jamaahnya itu rata-rata mandiri Pak Kabit. Karena dia harus datangin satu-satu. Kalau KB kan tinggal panggil. Jamaahnya berapa Pak? 100 nih. Baik. 100. Tapi kalau jamaah mandiri harus datengin. Dan medan di kita itu ya kalau di luar Jawa Pak itu dasar juga Pak. Pakai mobil nggak bisa, pakai motor juga jalannya rusak dan lain sebagainya. Jadi saya bilang begini ke teman-teman di Kanwil itu, coba teman-teman di Kemenak yang hajinya kalau memang ada anggaran mesti direvisi aja buat pengembalian paspor Pak. Dan sekarang juga sudah ada paspor yang expire Pak untuk tahun 2021 ini. Itu kita data ada 6.254 paspor yang sudah expired, termasuk yang ada di Banten ini mungkin sekitar 500-an mungkin Pak yang di Banten. Itu udah expired. Dan itu harus segera di take down datanya yang ada di aplikasi, diganti dengan data yang baru. Kenapa khawatir? Paspor yang lama yang sudah habis itu kita proses dapat visa. Tiba-tiba dia mengajukan paspor yang baru. Nah, bikin aja baru sekarang. Sekarang paspor baru itu masa expire-nya 10 tahun. Jadi punya kelebihan Pak, 10 tahun baru habis. Nah, seperti paspor lama kan hanya 5 tahun, sekarang 10 tahun. Yang kedua, ini informasi aja, imigrasi masih melayani Pak ya, tapi dengan protokol COVID kesehatan, protokol COVID-19. Jadi jamaah yang bikin paspor itu ada juga yang mensyaratkan bahwa hasil rapid Pak. Tapi nggak semua imigrasi ya, tergantung mungkin zonanya ya. Tapi saran saya sih nanti aja lah habis vaksinnya keluar baru bikin paspor lagi. Sekarang ini ya, jamaah kan usianya rata-rata di atas 60, jadi usia rawan. Sebaiknya nanti kalau misalnya sudah situasinya kondusif, sudah ketemu vaksin, baru kemudian bikin paspor. Atau bikin paspor dengan program Easy Paspor. Sekarang ada Pak Kabit. Jadi Bapak Ibu sekalian yang di Kemenak ya, bisa menggunakan Easy Paspor ini. Ada jamaah, misalnya 50 orang. Jamaah haji itu kalau bikin paspor sesuai prosedur Pak, susah. Jadi imigrasi itu banyak membantu kita terus terang aja. Walaupun dirjennya sebelumnya non muslim itu, tapi banyak membantu. Karena kalau kita pakai syarat-syarat yang ketat seperti imigrasi, jamaah haji itu banyak yang nggak lolos Pak. Dari mulai nama itu juga kalkulan jamaah gitu. Nama ketika daftar sama nama ketika melunasi itu beda.
Dan bedanya kadang-kadang bukan hanya soal ejaan, Pak. Beda nama bener. Waktu daftar namanya Nasrullah, waktu melunasi namanya Ahmad, kan jauh bener. Dan banyak yang begitu, Pak. Itu harus diverifikasi dulu. Aturannya harus melalui mekanisme putusan pengadilan. Tapi banyak juga yang kalau misal dia harus ke pengadilan, putusannya keluar, tapi nanti setelah hukum. Ya, data kita memang masih nggak karu-karuan, Pak ya. Saya pernah coba pakai aplikasi itu untuk inline data di Makassar, di Sulawesi Selatan. Itu hampir 40% jamaah itu nggak lolos, Pak. Jadi kalau kita terapkan data linear yang persis sama dari mulai nama, alamat, tanggal lahir dan seterusnya, itu 40% jamaah tidak lolos. Bayangkan, Pak. Makanya ada beberapa yang masih manual, Pak. Karena kalau kita pakai saklek pakai aplikasi, misalnya nama beda spelling aja udah nggak lolos, Pak. Nama saya Nasrullah, L-nya 2. Kemudian ada di satu data namanya L-nya 1. Itu nggak bakal lolos dia. Karena nggak kebaca, beda namanya. Jadi untuk paspor ini, misalnya surat nikah, jamaah kita kan banyak yang nggak punya surat nikah. Karena nikahnya tahun berapa, mungkin tahun 70, tahun 60 gitu kan. Mana ada surat nikah waktu itu? Kalaupun ada mungkin untuk kalangan tertentu aja. Akta lahir apa lagi? Kapan lahirnya saya nggak tahu. Waktu itu agresi militer kedua. Iya. Jadi banyak tanazulnya. Oleh karena itu dikolektif sama kan Kementerian Agama di tingkat kabupaten kota. Jadi, nah, apalagi kalau misalnya jamaah itu kita paksa untuk daftar online. Apa bisa jamaah daftar online? Bingung kan? Sama, Pak, pengurusan visa juga sebetulnya banyak kita manipulasi dalam tanda petik ya. Karena kalau kita input data jamaah yang benar, Pak, harus menyertakan email. Jamaah haji punya email nggak? Yang di sini juga belum tentu semua punya email nih. Ibu punya email, Bu, punya, Pak, tapi ketinggalan di rumah. Nomor telepon untuk 204.000 jamaah. Ya, jadi yang namanya sistem ya bisa lah kita atik. Jadi kalau misalnya ketentuan itu nggak bisa di kotak atik, Bapak Ibu sekalian, itu jamaahnya nggak mungkin 70% nggak dapat visa karena rata-rata tidak punya email ini. Kita kan pakai sistem robotik, jadi data itu pindah dengan sistem ya. Meskipun ada yang sifatnya manual karena harus menginput captcha kode ya, yang nggak bisa robotik kalau gitu. Jadi pekerjaan kami di dokumen itu, Bapak Ibu sekalian, itu pekerjaan yang paling berat ketika menjelang operasional karena berkaitan dengan nasib orang. Dia besok mau berangkat bisa dibawa itu yang deg-degan kita pas ruangan. Ya, bukan cuma jamaahnya. Kemudian harus pastikan bahwa yang bersangkutan itu sudah di asrama haji dan mendapatkan visa. Ada nggak yang sudah di asrama haji yang sudah mendapatkan visa? Harusnya tidak ada. Karena jamaah haji itu masuk ke asrama syaratnya harus mendapatkan visa SPMA ini. Tapi kadang-kadang ada aja yang nyelonong gitu. Sampai sono nyelonong nggak dapat visa, kita bisa lain. Yang nyuruh masuk siapa? Ya ada lah, selalu ada yang gitu. Jadi program isi paspor ini bisa dimanfaatkan, Pak Kabit ya. Ada berapa jamaah? 50 orang kumpulin, pulnya di Kemenag, nanti panggil imigrasinya. Jadi asrama jamaah foto di situ, verifikasi di situ, udah selesai. Nanti tinggal nerima paspor. Nerima paspor itu nanti udah Kemenag aja. Ini dimanfaatkan, Pak, program ini, Pak. Jadi mungkin nanti bisa buat tambahan juga untuk pendidikan Kemenag ya. Kalau misalnya bikinnya hari libur Sabtu Minggu di imigrasi juga bisa libur juga, Pak. Dan mereka ini PNBP, Pak. Jadi harusnya mereka respon, Pak. Jadi semakin banyak yang bikin kan semakin banyak pemasukannya. Dan jujur aja Kanim di kita itu baru 150 Kanim dari 500 kabupaten kota. Jadi kalau di Banten sih nggak ada masalah, Pak, banyak. Mungkin setiap kabupaten punya Kanim kali, Pak. Ya nggak semua, tapi saya kira jaraknya nggak terlalu gila. Ada di Sulawesi itu, Pak, Talaut Pak, itu orang mau bikin paspor naik pesawat. Ongkosnya itu berapa tuh naik pesawat? Ya karena memang Kanim itu realistis, dia buka Kanim, kalau yang bikin paspor setahun cuma 2-3 orang, nggak bisa buat gaji karyawan.
karena tadi Pak PNBP. Tapi kalau dia buka kanim di Jakarta, setiap setiap kota ada kanim, bahkan bisa 2 kanim ya. Di Jakarta Barat misalnya ada kanim di Jakarta Barat, kemudian ada kanim juga di Airport Soekarno-Hatta. Karena yang bikin banyak. Tapi kalau yang bikin cuma misalnya di daerah Sumatera Barat itu apa yang terpisah itu pulaunya Mentawai ya Pak. Itu pun hanya jamaah cuma 1 orang Pak. Di Mentawai itu hanya 2 orang. Kalau dia bikin kanim di situ, yang bikin hanya 2 orang setiap tahun. Cuma 700.000. Ya. Sementara operasional kantor itu berapa? Jadi seperti itulah. Makanya bersyukur kita yang di Jakarta, di Banten, di Jawa Barat itu kanimnya ya alhamdulillah banyak. Lanjut. Ini program Pasrek Bapak Ibu sekalian, ini kemarin baru seminggu yang lalu saya dapat balasan Pak Kabid. Memang sampai detik ini masih Soekarno-Hatta saja yang diberikan. Jadi alhamdulillah Banten juga termasuk ya dari Pasrek ini. Provinsi lain ya, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah itu belum di-approve dari Kementerian Haji Arab Saudi. Karena memang ini kosnya besar Pak, harus mendatangkan alat dan mendatangkan resources dari pemerintah Arab Saudi, orang imigrasi itu Pak. Jadi miliaran. Dan sekarang ya Saudi kan 1 tahun ini umroh hampir relatif nggak ada, haji juga nggak ada. Jadi loss income-nya ya mungkin ratusan triliun Pak. Jadi nah sekarang dia kan sedang punya program visi 2030 yang salah satu visinya itu adalah program itu adalah Thoriq ila Makkah, Makkah Rock. Salah satu ini program Pasrek ini, Al-Mazhar As-Sari ini, di mana jamaah seluruh proses imigrasinya itu diselesaikan di tanah air, termasuk layanan imigrasi Arab Saudi dipindahkan ke Soekarno-Hatta. Jadi jamaah ketika dia naik pesawat itu seolah-olah dia sudah ada di Arab Saudi. Jadi ketika dia masuk wilayah fast track itu dia sudah di Arab, karena sudah di stem kedatangan. Meskipun secara fisik dia masih di tanah air. Supaya apa? Supaya jamaah itu tidak lagi ngantri lama. Jadi sampai Jeddah, sampai Madinah, jamaah itu langsung naik bus, langsung ke hotel. Jadi Bapak Ibu tuh jangan bayangkan haji seperti tahun 2015 belakang, di mana orang ngantri itu bisa 4 jam Pak, jamaah haji. Dan kita nggak tahu kapan selesainya, kecuali yang tahu hanya petugas imigrasi dan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia nggak ada SOP-nya waktu itu Pak. Zaman itu belum ada visi 2030, dan orang Arab waktu itu berpikiran haji ini pelayanannya begini aja orang banyak datang, apalagi saya bagusin. Nah gitu. Jadi ya memang dia menang di Mekah dan Madinah aja. Kalau ada Mekah dan Madinah siapa yang mau ke Arab Saudi? Ya kan? Dia cuma guru pasir aja. Dan dia sadar betul itu. Jadi jamaah meskipun dilayani apa adanya, tapi yang datang begitu banyak. Orang umroh tuh kadang-kadang 2 jam, 3 jam. Kadang kita datang nih, petugas imigrasi, jamaah tinggal 2 orang Pak, nenek-nenek sama suaminya, kakek-kakek dan nenek-nenek. Dia tinggal ke kamar mandi 1 jam, baru balik lagi. Ini kasihan kan si nenek-nenek. Nah, orang kita tuh, mungkin dulu di Indonesia, begini kan dia, sampai sini bersbit gitu. Ini orang kita kan gitu kan, kadang-kadang selalu menghubungkan apa yang terjadi di sana dengan pelaku yang ada di tanah air. Nah, bukan tuh. Jadi ini Pasrek sampai detik ini yang di-approve baru Soekarno-Hatta, yang lain masih yudaris, ya, masih dipelajari. Padahal dari sisi fasilitas misalnya untuk Juanda sudah cukup, kemudian Jawa Tengah kan dengan airport barunya di Kulon Progo juga sudah memadai. Kemudian Makassar sudah megah airportnya. Kuala Namu juga demikian. Tapi karena ini program dari pemerintah Arab Saudi, jadi kita hanya sifatnya given. Paling banter kita hanya mengusulkan. Nah sebetulnya kemarin juga kita mengusulkan Pak, selain orang yang di clearance juga barangnya. Jadi jamaah nanti ke depan itu selain orangnya, ya, juga barangnya sudah di clearance dari Jakarta. Jadi tidak perlu diperiksa lagi di Arab Saudi. Karena banyak kejadian ketika di clearance di tanah air ini lolos, di Arab Saudi nggak lolos. Ada jamaah bawa jamu kuat. 1 tas Pak,
Buat panas. Buat ibadah. Saya bilang ini mau ngapain ini? Atau siapa yang mesen gitu kan? Satu tas itu jamu obat kuat itu. Online. Akhirnya kan orang Saudi ini bilang, ini buat siapa? Kalau untuk konsumsi pribadi nggak mungkin satu tas, Pak. Pasti ada yang mesen. Yang jelas bukan saya. Yang jelas ada yang mesen atau untuk dijual. Ada juga yang bawa rokok, Pak. Koper. Rokok berat gitu kan. Dan nggak bisa merokok kecuali rokok Indonesia. Ya, rokok gentong, dengan rokok gentong, rokok. Tapi satu koper, Pak. Bawa rokok. Saya bilang, Bapak kalau mau bawa rokok dibagi-bagi. Bawa rokok berapa? 50 slot. Kasih orang satu-satu. Nanti sampai Arab baru diambil. Kalau ada 50 slot dalam satu koper pasti curiga, Pak. Ini ada apa? Nah, kalau di clearance dari awal kan kita bisa identifikasi di sini. Oh ini nggak boleh. Sebab ada juga barang yang boleh di tempat lain, di negara lain, tapi di Arab Saudi nggak boleh. Contohnya apa? Contohnya jimat. Tahu jimat nggak? Wapak. Wapak. Samsul Ma'arif kabarnya. Kita lihat. Majmu. Itu di negara lain tidak ada masalah, Pak. Tapi khusus di Arab Saudi itu bagian dari akmal syirik, perbuatan syirik. Jadi itu hukumnya sama dengan orang menyelundupkan narkoba. Serius loh, Pak. Jadi makanya ini nanti kalau ada jamaah haji tolong dicek apa dicek itu Pak, raja-rajanya. Karena 2016 saya pernah itu ada masalah orang dari Jawa Timur hanya karena soal wabak itu Pak tertahan hampir 10 hari itu Pak di Hay'ah Mukafahah Mukhadirat HBNN lah kalau di sini. Karena itu ada serbuk, sebetulnya serbuk itu bukan serbuk ini, serbuk ya buat sugesti lah gitu ya. Terus ada huruf-huruf alif, ba, terus macam-macam lah, apa yang lebih tahu lah gitu kan. Karena dia pakai cincin soalnya. Sebetulnya itu kan nggak masalah ya kalau di kita. Dia kalau di sana masuknya tolasim atau takwidah. Jadi ya jimat lah gitu. Ditahan pak lama sampai 10 hari itu bapak itu kasihan sekali itu. Tua, tempatnya dingin ya. Ya akhirnya keluar juga cuma udah babak belur kira-kira gitu. Nah dengan clearance barang di tanah air ini sebetulnya itu jauh lebih kita melindungi jamaah Pak. Terutama untuk pelanggaran-pelanggaran sifatnya administratif. Jadi Saudi itu sekarang punya program namanya Al-Watan bila Mukhalafah. Jadi negara zero pelanggaran. Jadi orang yang pernah tinggal di Arab Saudi 30 tahun lalu, dia pernah terindikasikan melakukan pelanggaran keimigrasian, itu bisa terlacak Pak. Dan itu ada jamaah 2016, dia pernah jadi mahasiswa, terus pernah memasukkan dokumen. Ketika datang lagi itu ketahuan, ente dulu pernah punya kasus sekian puluh tahun yang lalu, ditahan berjam-jam. Untung Al-Mukarram dulu kita itu Agus Maktu Abil turun tangan dan keluar juga. Tapi 2 hari, nah, kan kasihan. Kalau ini kejadiannya di Indonesia kan selesai. Ente punya pelanggaran, perbaiki dulu. Ente bawa barang yang nggak boleh nih, keluarin dulu, selesai. Nggak perlu menghadapi proses yang berbelit-belit seperti di Arab Saudi. Nah kemarin customnya udah kesini, sudah ke Soekarno Hatta, sudah saya perlihatkan ini alatnya dan lain sebagainya. Cuma yang masih terjadi perdebatan itu kita kemarin itu pengennya diselesaikan di Pondok Gede. Jadi sampai Pondok Gede diperiksa, kalau udah aman masuk kontainer langsung pesawat. Dia nggak mau. Dia maunya diperiksanya di bandara. Kenapa? Karena dia bilang bisa aja ada sesuatu terjadi ketika barang itu dari Pondok Gede ke bandara. Siapa yang tahu? Misalnya di perjalanan ditukar kopernya. Karena ketika dia sudah masuk bandara, dia sudah masuk ke pesawat, selesai udah Pak. Sama dengan orang kalau dia udah lolos di fast track tadi itu, udah dia ke Arab Saudi, selesai nggak bakal diperiksa lagi. Itu yang masih jadi perdebatan. Nah persoalannya kemudian ketika kita mau bongkar di bandara, itu kan perlu waktu lagi Pak. Koper yang sudah rapi itu dibongkar lagi oleh customer Arab Saudi. Kemudian siapa yang ngangkat kulinya? Kalau kita yang ngangkat kan repot lagi, dia lagi. Sementara Soekarno Hatta itu 1 hari berapa kali berangkatan coba? Jawa Barat bisa 2-3 kloter sehari. DKI Kampung. 1 kloter di sini 400 orang. Kalau 1 hari 5 kloter udah berapa? 2000 koper yang harus dibongkar. Nah, sampai di situ belum duit kita. Jadi kita masih kekeh di Pondok Gede.
mereka tetap kekeh di Soekarno Hatta. Tapi ya nantilah, mungkin ada jalan keluarnya sehingga nanti jamaah. Sementara masih orangnya pun bukan tanpa catatan Pak, karena ada juga jamaah yang komplain saking cepatnya nggak sempat ke kamar mandi dia. Jadi dari bandara, dari pesawat turun, nah, namanya Arab itu kan langsung roh. Mau ke kamar mandi aja orang nggak boleh. Dan untuk gelombang kedua dia kan kasihan Pak, harus pakai ihram, kadang ada yang mandi dulu. Di buru-buru seperti itu kasihan jamaah. Kita sudah melaporkan bahwa untuk fast track ini tolong dikasih waktu 15 menit jamaah supaya mereka juga bisa prepare ya, untuk anak kecil. Sementara jamaah kita tua-tua, ya. Orang tua kan identik dengan kamar mandi biasanya. Biasanya begitu ya. Lanjut. Ini penting bagus sekalian, lembar setoran pelunasan. Sekarang biaya haji berapa nih di Banten? 35. Sekitar 35. Tahun depan kan kita belum tahu pastinya berapa. Bisa turun, bisa naik. Kalau turun 100 perak, naik 100 perak, otomatis akan berubah lembar setoran pelunasan. Ya kan? Sementara sekarang ini sudah banyak lembar setoran pelunasan yang diupload di aplikasi untuk bahan pembanding verifikasi dengan setoran awal. Jadi setoran pelunasan, setoran awal sebetulnya kepentingan kita Pak, bukan kepentingan pemerintah Arab Saudi. Arab Saudi nggak ngerti itu apa itu lembar setoran awal, lembar pelunasan dia nggak ngerti dia. Yang dia inginkan hanya paspor, kepastian tempat di Arab Saudi, hotel Madinah, hotel Mekah, catering Madinah, itu aja. Minta. Kalau untuk lembar pelunasan lebih kepada filter kita. Kita harus betul-betul memastikan bahwa yang berangkat itu orang yang sama. Orang yang nyetor itu adalah orang yang sama dengan orang yang melunasi. Karena ini potensial Pak dimanipulasi. Data di kita kan tadi yang saya sebutkan masih nggak karu-karuan. Ada orang meninggal dunia, bisa jadi dia tidak dilaporkan Pak. Jadi posisinya tetap hidup. Nah ketika dia sudah saatnya berhak melunasi, di take over orang-orang lain dengan dipalsukan identitas. Dan ini banyak terjadi Pak, terus terang aja. Karena kita di pusat misalnya Pak Kabid, kita tuh sudah menerima apa yang dari Kanwil. Yang di Kanwil juga pasti husnuzon dengan yang di Kanwil. Cuma kadang-kadang husnuzon ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selama ini yang sering dijadikan celah untuk itu adalah penggabungan mahram. Penggabungan mahram. Ada orang berangkat tahun ini janda, nggak punya suami lah, 2021 lah katakan. Ada laki-laki yang sudah daftar 2018, udah 3 tahun yang lalu. Dia sebetulnya berhak berangkatnya tahun 2030, tapi dengan bergabung dengan istrinya ini, dia bisa diajukan Pak, dengan cara mengklaim itu sebagai istrinya. Caranya apa? Bikin surat nikah. Nah, ini bapak-bapak nih kawan nih. Hati-hati loh. Bukan bapaknya, maksud saya ada orang yang mungkin punya niat yang aku husnuzon aja. Atau surat nikah itu yang palsu juga banyak Pak. Itu di Arab Saudi kita temukan banyak tuh Pak. Dia orang bawa surat nikah sampai ratusan Pak. Bikin di duplikat ya. Jadi disahkan lah di sana itu yang hubungan yang gak jelas-jelas ini ya. Di Arab Saudi juga banyak yang begitu Pak. Jadi karena mereka udah terlalu lama meninggalkan keluarga, ditampung, salah satu syaratnya kan harus ada hubungan suami istri. Dibuatlah surat nikah sehingga nanti HKP dapat. Padahal yang bersangkutan mungkin si suaminya masih punya istri, bahkan si istrinya masih punya suami. Dan itu banyak Pak. Ada penelitian dari Pak Munjir Sukarta waktu itu, mantan dirjen kita dulu. Ternyata yang poliandri itu banyak Pak. Ya, jadi mohon maaf TKW ke sana, dia masih punya suami, dia sana menikah. Kadang-kadang dengan orang Pakistan, orang Bangladesh, semua anaknya cantik-cantik kan gitu. Karena gennya jadi campur-campur gitu. Banyak Pak, nanti saya kasih tahu Pak kalau campuran Arab Indonesia. Oh betul. Mantan. Jadi seperti itu. Nah, saya temukan itu tahun 2018 ada yang begitu Pak. Ada orang yang waktu itu kasusnya bukan suami istri tapi anak dengan orang tua.
Jadi ada orang tua yang dia sendirian, nggak punya mahram, berangkat. Kemudian dia bikin pernyataan di situ. Ada orang yang 3 tahun lalu daftar, mengaku sebagai anak yang dibuatlah surat pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah anak saya, dibuat kakaknya dan segala macam. Dan ketika diajukan ke Kan Kemenak itu dengan legalisir Pak. Nah Kan Kemenaknya kemudian tidak teliti, harusnya dia menunjukkan aslinya. Kalau legalisir kan gampang. Stempel mau bikin, bapak mau bikin stempel apa sekarang tuh? Ada semua, tinggal ke Senen, ada semua. Malah stempelnya itu lebih bagus dari yang aslinya. Kami sekali pakai Pak. Jadi gampang sekali gitu loh, gampang sekali. Dan mungkin banyak yang melakukan itu, tapi kita nggak tahu. Itu pun saya tahu karena ada yang melaporkan, ada KPI yang melaporkan ini. Si fulan itu bohong Pak. Nanti kalau sampai dia ketemu saya di Arab Saudi akan saya laporkan ke polisi. Kita panggil orang tuanya. Ini anak ibu, bukan anak saya. Saya nggak kenal kayak gitu. Terus dia kok cap jempol? Ya saya nggak tahu. Pokoknya saya disodorkan surat itu, ya saya cap jempol aja. Gitu saya tanda tangan. Itu kalau misalnya sampai dilaporkan polisi kan semuanya kena. Si jamaah yang tadi ini bukan kena, si ibu-ibu yang nggak tahu apa-apa juga kena. Kan kasihan. Nah oleh karena itu lembar surat lunasan, lembar surat awal itu adalah filter kita untuk memastikan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang sama. Karena yang berangkat tahun 2020 ini itu rata-rata yang setornya tahun 2012, kan gitu kan? 8 tahun. 8 tahun Bapak berubah nggak kira-kira mukanya? Berubah. Waktu 2012 kan masih gagah, rambutnya masih hitam semua. Pas mau berangkat, sebagian udah mulai. Itu kan harus kita pastikan. Sementara kalau orang Arab melihat muka kita itu sama semua, sebagaimana kita melihat orang Arab. Orang Arab melihat mukanya sama semua kan? Maju semua, sekilas gitu ya. Sama orang Arab juga melihat kita sama, besek semua. Itu kira-kira maju ke dalam. Nah, kemudian setoran pelunasan ini nanti bagus sekali kalau berubah. Kalau misalnya ada kenaikan atau ada keturungan lebih yang sudah diupload tidak perlu di take down Pak, tidak perlu di apa? Ya. Yang baru tidak perlu diupload lagi, cukup diverifikasi aja. Fotonya sama, namanya sama, alamatnya sama ya sudah. Karena yang kami butuhkan hanya data, bukan nominal. Jadi Bapak nggak perlu kerja capek-capek 2 kali tuh. Ya. Jadi kalau khusus pelunasan ini cukup Bapak verifikasi aja. Samain tuh yang lama dengan yang baru, kalau udah sama, checklist, nggak perlu diupload lagi. Karena yang kami butuhkan hanya datanya, bukan nominalnya. Kemudian paspor, ya. Tadi sudah ada expired karena kita acuannya adalah kloter yang berangkat terakhir ditambah 6 bulan kemudian. Nah, tahun depan itu haji kemungkinan tanggal 14 Juni berangkat kloter pertama. Kloter terakhir 14 Juli. Kalau 14 Juli ditambah 15 Juli ya, ditambah 6 bulan berarti jatuhnya 14 Januari. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Kalau misalnya haji itu berangkatnya tanggal 15, masuk sama tanggal 14, dia kan masa keberangkatan itu 1 bulan. Nah ditambah 6 bulan, jatuhnya tanggal 14 Januari. Jadi paspor yang di bawah ini berarti sudah expired. Kami sudah mengeluarkan datanya dan mungkin sudah di-share di staf Pak Kabid ya. Supaya jamaah yang paspornya expired ini segera dihubungi, diganti dan data yang ada di aplikasi itu diganti. Khawatirnya kenapa? Khawatirnya nanti yang kita proses yang ada di aplikasi, sementara yang di aplikasi sudah expired. Mungkin expired mepet-mepet, kita kan nggak tahu juga kan. Dapat visa sampai ke imigrasi udah mau berangkat tiba-tiba ditolak, udah expired Pak paspornya nggak boleh. Nah, itu kejadian dulu. Ya namanya sistem itu ada aja yang bolong Pak ya. Tahun 2019 ada jamaah itu yang harusnya usianya itu nggak masuk Pak, tapi entah doa apa yang dia baca itu lolos Pak, 1 orang umurnya 17 tahun, harusnya kan 18 tahun kan, itu semuanya nggak ada yang lolos, cuma dia yang lolos. Dan apesnya lagi buat saya bukan buat dia, sampai Mekah diwawancarai sama wartawan sebagai haji termuda, jadi orang kan tahu semua lah itu 17 tahun bisa apes apa saya bilang wartawan ya. Habis saya dibombardir orang. Mana Pak katanya nggak boleh. Saya cek, oh iya ada yang lolos. Di Seskohat lolos, di saya lolos Pak.
Nggak tahu doanya apa, saya juga bingung. Pasti ada campur tangan malaikat. Jadi aplikasi itu kalah dengan malaikat, Pak. Dan itu kejadian. Karena kalau misalnya aplikasinya yang salah, harusnya kan nggak dia aja, orang lain juga kan. Nah, tapi kalau kemudian satu itu, dan apa saja itu diwawancarain. Usianya berapa dia? 17 tahun. Maka paspornya itu jadi 17. Rame kan orang ditelepon sini, kok katanya 18 tahun minimal. Atau dia sudah menikah. Nah, ini 17 tahun belum menikah. Berarti kan yang salah Kementerian Agama. Satu, ini namanya sistem kita nggak tahu. Yang kedua, ada jamaah punya paspor 2 dari Papua, berdua jamaah. Udah nyerahin paspor. Paspor udah diserahkan, udah kita proses, dapat visa. Jamaah udah datang ke asrama untuk berangkat. Tiba-tiba sampai asrama dia nyerahin paspor lagi, Pak, ini paspor saya yang baru. Yang kemarin hilang. Ini Pak, nggak logis, Pak. Harusnya paspor itu kalau dia bikin 2, pasti salah satunya akan kehapus atau nggak aktif gitu kan. Dia bilang, Bapak udah punya paspor? Enggak, paspor saya hilang. Dia lupa pada punya paspor. Paspor saya hilang. Karena hilang itu saya bikin buru-buru kemarin, Pak. Udah jadi, alhamdulillah sekarang. Waduh, pusing. Dan kita tanya imigrasi, dicek, dua-duanya aktif. Orang imigrasi bingung deh. Bapak yang punya sistem bingung, apalagi saya. Ternyata itu paspor, Pak. Dua-duanya aktif. Akhirnya ternyata waktu dia bikin itu, Pak, lagi perpindahan sistem. Jadi dia close itu. Waktu itu malaikat lewat langsung gitu. Jadi dua-duanya paspornya itu. Untungnya kita bilang ini mohon yang baru ini dinonaktifkan. Karena kalau diaktifkan nanti akan kita urus lagi, Pak. Dari awal lagi untuk proses pemisahan. Nanti dinonaktifkan dan diserahkan. Jadi selalu saja ada hal-hal yang yang kita tidak prediksi. Dan itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Saya kuliah di Mesir, tadi kuliah syariah. Di Maroko, filsafat dan budaya Islam dan sejarah peradaban timur. Kerjanya sudut dokumen, nggak nyambung. Tapi buat saya itu ilmu, Pak. Ilmu yang luar biasa. Jadi nggak linear ini. Untuk jadi profesor susah, Pak. Karena nggak linear gitu. Tapi itu loh, Pak. Itu pernak-pernik dalam melayani jamaah haji yang di dalam negeri itu bukan berarti sederhana ya. Jadi kadang lebih rumit daripada yang ada di luar negeri ini. Saya sering mengibaratkan begitu bahwa yang kita layani ini 200 orang dan kita ini, Pak, negara yang paling beragam. Orang Arab itu, Pak. Ini saya pernah ngomong begini di Arab, Pak. Di Qatar 2019. Waktu ada acara dari Kementerian Wakaf, nama acaranya Wa Amanahum min Khauf. Di pemimpin Arab. Saya bilang Indonesia itu negaranya ada 34 provinsi, 500 lebih kabupaten kota, ratusan bahasa, 6 agama, suku juga lebih dari puluhan lah gitu. Tapi negaranya satu, hanya Indonesia. Nah, Arab bahasanya bahasa Arab, sukunya suku Arab, ya kan? Mayoritas beragama. Negaranya berapa? 22. Negaranya 22. Jadi itu lebih hebat saya, cuma ada lebih kaya gitu aja sih. Jadi dan beragam begitu itu. Ketika haji, jamaah kita itu selalu terkenal sebagai jamaah yang teratur, yang paling rapi. Coba bandingkan dengan jamaah Pakistan. Pak, tidur di lorong-lorong nggak ada yang ngurus. Pakistan, India. Kalau kita ada jamaah kita tidur di lorong, habis kita mau wartawan, dipotong. Lalu ke media. India, Pakistan, Bangladesh itu termasuk dengan Malaysia sekalipun, Pak, kita lebih rapi sebetulnya. Cuman biasalah yang namanya rumput tetangga biasanya lebih hijau gitu kan. Malaysia itu berangkat, Pak, dia tidak ada petugas kloternya, Pak Kadit. Kayak orang terbang reguler, sampai Jeddah, sampai Madinah baru disambut sama petugas tabung haji. Satu maktab pembimbingnya hanya 2. Satu maktab itu berarti 3.000 orang. Satu maktab itu kan 6 sampai 7 kloter. Kita setiap kloter ada TPIH. TPHD yang pembimbing juga KBIH. KBIH juga ada satu kloter KBIH semua. Ya nggak apa-apa. Belum lagi di sektor ada pembimbing, di Dakar ada pembimbing juga. Kalau nggak mabrur juga nggak bakal sebenarnya. Yang Malaysia itu hanya 2 orang, Pak, satu maktab 3.000 orang. Dan dia untuk konsultasi itu pakai jadi orang majelis ulamanya kalau di sana itu kalau musim haji diboyong ke sana.
sebagian yang komisi fatwanya, mereka tinggal di dakernya buka handphone. Jadi kalau di jamaah yang ragu mau nanya apa itu nelpon ke para kiainya itu sih Pak. Ya, kalau kita itu nggak boleh tanya satu-satu. Jadi gini Pak, saya lagi head gimana kalau mau tahu fatwa kan macam-macam gitu. Itu hadir di tengah-tengah jamaah. Tidak, Malaysia tidak seperti itu. Dan saya yakin jamaah-jamaah lain itu sama kurang lebih seperti itu. Dan setiap musim Pak, mereka itu belajar dari kita datang. Saya menangkap jamaah kita ini Indonesia ini rapi, gimana caranya? Sementara kita di dalam dihujat. Macam-macam lagi. Tapi itu pernah mengurus hati dan saya yakin Pak Bapak sekalian bahwa kita sebetulnya juga nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Tapi karena kita niat melayani, pasti itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang saya alami seperti itu. Ini waktu jadi kadang-kadang Pak Habib, kalau tanya wartawan gimana Pak persiapannya? Beres. Hotel oke, catering oke. Pokoknya nyaman, insya Allah nyaman. Besoknya ada yang basi. Besoknya lagi ada yang ke bagian kamar. Mau berarti saya ini nggak boleh begitu Pak jawabannya. Besok saya ubah redaksi. Saya 3-4 kali saya pelajari, ya setiap saya agak pede, besok ada kasus. Pasti begitu. Makanan enak sesuai dengan selera Indonesia. Baru saya ngomong itu besok pagi ada satu kloter masakannya basi. Kan itu artinya saya ditegur itu. Ini dia sih ngomong sembarangan tuh ada yang basi. Nah, besok saya ubah tuh. Gimana? Insya Allah. Gitu. Kita sudah berusaha maksimal, kita siapkan semua. Insya Allah. Tinggal kita berdoa. Ya, kalau begitu udah mulai ini. Wala taqulan dari saya ini failun dalika. Waduh. Ila ayyasha Allah. Jadi nggak boleh takabur. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك